walahul fadlu walahul thana'ul hasan wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari bilik masing-masing ke majelis ini dalam keadaan sehat wa afiah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai pelajaran kita, dars kita, marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang tujuannya untuk diri kita pribadi, semoga selalu dalam istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului kita dari orang-orang muslim, semoga Allah taala ampuni dosa-dosanya dan kuburannya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga sebelum kita mulai, kami ingatkan terutama bagi saya sendiri dan para jamaah sekalian untuk selalu menghadirkan niat yang baik dalam mengaji ini pada diri kita. Semoga kita atau dars kita ini menjadi ladang bagi kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan menjelaskan atau meneruskan penjelasan-penjelasan beberapa macam jual beli yang diharamkan. Jadi diharamkan, dan di sini juga ada barang yang jual beli itu diharamkan juga tidak sah. Artinya kalau dikatakan haram kemudian tidak sah, berarti apa? Berarti ketika ada pembeli membeli barang, penjual menjual barang, pembeli mendapatkan uang, atau pembeli mendapatkan barang, kemudian penjual mendapatkan uang, maka kalau tidak sah, kalau haram, maka barang yang ada pada pembeli, kemudian uang yang ada pada penjual, itu kelihatannya secara zahir itu miliknya, akan tetapi hakikat yang sebenarnya itu bukan milik mereka. Artinya apa? Itu masih milik orang lain. Kalau dikatakan itu tidak sah dan haram. Itu. Kemarin salah satunya adalah menjual sesuatu yang belum kita terima. Jadi ada seseorang membeli sesuatu, membeli mobil umpamanya, membeli rumah, membeli pakaian, belum ia terima, kemudian dia jual lagi. Lah cara atau yang dinamakan diterima itu bagaimana? Kemarin kita jelaskan, diterima itu lihat barangnya. Kalau perkara itu atau barang tersebut itu bisa digenggam, bisa dipegang oleh tangan, maka dengan dipegang oleh tangan itu dinamakan diterima. Seperti umpamanya baju. Jadi kalau dia membeli, kemudian sebelum ia pegang, sebelum ia terima, kemudian dijual lagi, kalau dia membelinya sah kalau memenuhi persyaratan. Tapi yang menjadi permasalahan di sini kalau ia jual lagi sebelum diterima, maka itu tidak boleh, itu diharamkan. Kalau semisal kulkas umpamanya, bagaimana? Atau mobil
itu dengan cara dinamakan diterima itu sehingga bisa dijual lagi, itu adalah dengan berpindah dari tempat orang yang menjual. Kalau semisal rumah umpamanya, maka dikosongkan dari barang penjual, kemudian diserahkan kuncinya. Jadi tidak boleh menjual barang-barang yang ia beli sebelum ia terima. Kemudian juga kemarin yang termasuk haram menjual daging dengan binatang. Kemarin kita katakan di sini adalah khilafiyah, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Kemudian menjual hutang dengan hutang kemarin juga kan, contohnya seperti umpamanya ada seorang memesan kurma pada bulan-bulan tertentu, tidak langsung seketika. Berarti dari pihak pembeli itu berhutang, jadi hutang karena tidak kontan bayarnya umpamanya. Kemudian dari pihak penjual juga membayar kurma yang dipesan itu tidak kontan juga. Kemudian dijual lagi barang yang belum diterima, ia beli dengan hutang, dijual lagi kepada orang, dan orang tersebut yaitu statusnya orang yang membeli ini tadi yang pertama itu adalah penjual yang kedua, menjadikan dia penjual yang kedua, dijualkan kepada orang lain. Ada pembeli orang ketiga. Dengan apa? Dengan hutang juga. Maka itu tidak diperbolehkan. Kecuali kemarin kita jelaskan itu adalah hiwalah itu adalah memutar dari hutang, itu diperbolehkan. Kemudian juga tidak boleh juga, jadi kalau masalah hutang, jual hutang dibeli dengan hutang ini banyak contohnya. Kemudian juga bai'ul fuduli, yaitu seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya dan tidak ada wilayah. Orang tidak mempunyai hak pada barang tersebut, bukan pemiliknya, bukan orang yang dipasrai untuk menjual, bukan sebagai wakil, kok menjual, maka tidak boleh. Seperti halnya kita jelaskan kemarin contohnya ketika orang mempunyai toko, kemudian datang saudaranya, dia orang yang punya toko warung, datang saudaranya, karena dia itu atas nama saudara, orang yang mempunyai toko ataupun orang yang mempunyai warung ini ke belakang umpamanya ada keperluan lain. Kemudian ada orang pembeli, kebetulan di situ ada saudaranya, baru datang. Karena dia mentang-mentang saudara, tidak ada amanah dari orang yang mempunyai warung, tidak ada amanah dari orang yang mempunyai toko untuk menjualkannya. Kok dijual? Kan bukan miliknya, bukan status dia itu adalah orang yang diamanati untuk menjual, wakil lah begitu, menjual, maka itu adalah menjual sesuatu yang bukan miliknya, artinya tidak sah, tidak sah dan haram. Itu perlu diketahui, karena tidak ada tidak ada akad wilayah, mewakilkan tidak, ngomong juga tidak, maka tidak boleh begitu. Kemudian yang berikutnya adalah menjual barang yang tidak dilihatnya. Jadi ada barangnya itu tidak dilihat dengan mata dia, dan boleh menjualnya menurut satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i disertai wasaf penjelasan yang tentang sifat-sifatnya. Jadi dalam barang yang dijual ini ada 3 macam. Jadi menurut Syafi'iyah, barang yang dijual satu, itu barang hadir. Artinya bisa dilihat
dengan mata orang yang membeli dan menjual. Nomor 2, barang gaib atau tidak dilihat. Jadi yang pertama, barangnya itu hadir, ada, bisa dilihat, ada di majelis, ada di tempat dia itu membeli, ada di tempat ia itu menjual, punya toko, kemudian apa, dijual, ini barangnya, ini buku saya jual, ini apa namanya permen saya jual umpamanya, ini apa namanya pulpen saya jual. Itu kan sesuatu yang bisa dilihat, ya kan? Itu sesuatu yang bisa dilihat. Ada barang yang gaib, artinya nanti di sini bukan ada di majelis akad, bukan di tempat dia itu akad jual beli, bukan ada di situ. Kemudian barang yang seperti ini maka diperinci ini. Kalau ini yang pertama, dia pernah melihatnya. Jadi pernah melihat barang. Kemudian pernah melihat barang. Kalau barangnya kemungkinan tidak berubah, maka sah. Seperti apa? Seperti rumah. Nah, jadi barang yang tidak ada di majelis akad, ketika ada orang membeli, kemudian ada penjual, tidak pernah barangnya itu tidak ada di situ, Kemudian mungkin bisa dengan foto-fotonya kan begitu, tidak ada barangnya di situ. Maka kalau pernah melihat barangnya, fisiknya bukan fotonya, maka nanti diperinci apakah barang tersebut itu adalah barang yang tidak berubah. Ya, tidak berubah itu ya seperti apa namanya rumah, kemudian pohon, kemudian apa. Kalau yang kemungkinan berubah itu kan makanan. Nah, itu kan. Maka kalau yang tidak berubah seperti ini, masih ingat dengan sifat-sifat yang pernah ia lihat, kemudian akad, ya udah saya jual beli, saya jual rumah yang ketika kamu apa namanya lihat itu, maka sah. Ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah barangnya itu kalau ini kemungkinan besar, ini kemungkinan besar tidak berubah. Kalau ini barangnya kemungkinan berubah. Seperti apa? Seperti hewan, sapi, ya kan? Kemudian domba dan lain sebagainya. Pernah melihat itu, tapi ketika akad itu barangnya nggak ada, sapinya nggak ada di tempat akad, dombanya nggak ada di tempat akad. Tapi kan ketika ketika dia akad jual beli itu kan kemungkinan juga berubah, kemungkinan tidak, kan begitu kan? Maka yang seperti ini sah. Tapi intinya apa? Sudah pernah lihat. Jadi lingkaran ini yang A, barangnya kemungkinan besar tidak berubah, seperti rumah, itu sudah pernah lihat. Ketika akad nggak ada di situ, bukan di rumahnya, bukan di rumah yang mau dijual itu, maka ini sah. Kemudian yang berikutnya yang B itu adalah barangnya kemungkinan berubah. Jadi ihtimal sama antara berubah dengan tidaknya. Bisa saja ketika dia akad jual beli sakit, pernah melihat
pernah melihat barang yang itu yang mau ia beli. Jadi itu apa namanya, saya ketika ke rumah kamu itu ada kuda itu bagus sekali, yaitu bentuknya begini, warnanya begini. Udah itu yang itu saya beli itu. Seperti itu. Kalau seperti itu nggak ada barangnya pada waktu itu, maka itu sah. Maka itu sah. Yang tidak sah itu yang terakhir. Yang terakhir itu apa? Apa namanya, barangnya itu kemungkinan besar berubah. Kayak seperti makanan, buah-buahan itu, maka kalau tidak ada barangnya, meskipun pernah melihat, oh itu apel di rumah kamu, ketika kamu itu saya bertamu ke rumah kamu, kemudian satu piring ada apel itu, saya ingin lihat apa, beli yang itu, begitu. Itu kan kemungkinan ketika akad itu berubah, maka itu tidak sah. Itu sebagian ulama mengatakan begitu. Sebagian apa namanya mengatakan tidak sah apa namanya menjual barang yang tidak dilihatnya. Nah, jadi ini perinciannya jadinya seperti ini. Jadi kalau tidak dilihat itu nanti dirinci apakah barangnya. Tapi ini sebelumnya itu sudah pernah dilihat ini ya. Sudah pernah dilihat. Kemudian kalau sudah pernah dilihat, maka ini ada perincian lagi. Yang pertama, barangnya itu adalah kemungkinan besar tidak berubah, maka bisa diakad jual belikan seperti rumah umpamanya, maka itu sah. Yang kedua, kemungkinan berubah dan tidaknya itu sama, maka itu juga sah. Yang tidak sah itu kalau barangnya kemungkinan besar berubah. Apa itu? Seperti makanan. Maka harus dia itu yang terakhir ini bisa sah menurut Syafi'iyah, harus ada barangnya. Atau begini caranya, atau caranya itu ketika datang lagi, ketika itu nggak akad jual beli, tapi apa? Nitip uang umpamanya. Kemudian habis itu datang diakadi lagi. Kalau yang C ini, yang tidak sah ketika dia jual beli barangnya tidak ada di majelis. Paham ya? Paham seperti itu. Kemudian yang kedua, yang apa namanya, yang berikutnya apa namanya, ini kedua. Jadi ini dua, satu, dua. Yang kedua itu tidak dilihat, tidak pernah melihat sebelumnya. Kuda, pengen beli kuda yang mana, nggak pernah melihat. Seperti itu. Maka yang seperti ini tidak sah. Maka bagaimana caranya? Yaitu nitip aja dulu. Jadi uangnya ini saya titipkan ke kamu, kemudian kalau datang barangnya nanti bagaimana? Nanti diakadi. Nah, diakadi, saya kalau cocok ya saya beli, kalau tidak cocok yang enggak saya beli. Begitu. Enggak usah ada rasa sungkan. Nanti kalau kan saya ada biaya ongkos dari sana ke sini, ya udah kesepakatan aja. Ongkosnya dari kamu ke sana kemari berapa umpamanya, begitu. Tapi kalau masalah barangnya itu nanti kita lihat dulu, begitu caranya. Jadi menurut Syafi'iyah, barang yang belum pernah dilihat, maka tidak sah untuk diakad jual belikan. Solusinya seperti itu tadi. Nah, menurut sebagian yang lain dan boleh menjualnya menurut satu pendapat dari Imam Syafi'i. Lah ini yang satu, dua, yang ketiga ini, yang ketiga yaitu istilahnya itu pesen, begitu. Jual beli pesen, kan nggak ada barangnya kan, itu ada, bisa seperti itu, tapi dengan syarat, dengan sifat-sifat yang sehingga orang yang membeli ataupun orang yang menjual itu tidak bodoh tentang perkara yang diinginkan. Kayak seperti umpamanya mereknya apa, kemudian apa namanya, panjangnya berapa, warnanya berapa, kulkas umpamanya, kulkas mereknya apa, ukuran berapa kilo. Itu kalau seperti itu menurut sebagian Syafi'iyah itu diperbolehkan dengan syarat, dengan sifat yang dengan sifat tersebut penjual dan pembeli itu nyata, kelihatan kayak melihat dengan
dengan hadir begitu, seperti ada pada majelis akad itu. Paham ya? Kemudian yang berikutnya tidak sah jual belinya orang yang tidak mukallaf, yakni tidak sah jual belinya orang gila dan anak kecil. Nah, ini harus diketahui. Jadi kalau bapak ibu punya anak, anaknya ini jangan sampai menjual atau membeli. Masih kecil itu umur berapa? 7 tahun, 6 tahun. Berbeda kalau umpamanya dia itu sudah masih kecil, tapi dia sudah balik, kalau Syafi'iyah. Lah kita mengingat kembali apa sih pengertian balik? Kalau balik itu bagi laki-laki sudah ada padanya satu di antara dua. Mimpi basah atau dia sudah genap berumur 15 tahun Hijriah. Jadi kalau dia itu sudah ada padanya satu di antara dua, dia boleh menjual, boleh membeli. Begitu. Kalau menurut Syafi'iyah. Ataupun orang gila, seperti halnya orang gila, kita tidak mau untuk memerintahkan kepadanya untuk membeli atau menjual. Begitu juga kita tidak boleh memerintahkan kepada anak yang anak tersebut itu belum balik, karena statusnya sama. Barang yang ia beli atau jual si anak yang belum balik itu statusnya sama, apa? Tidak sah. Artinya apa? Kelihatannya itu milik si anak itu ataupun orang tua karena disuruh. Kelihatannya itu barang ada pada dia, tapi hakikatnya bukan barang dia. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan. Syarat menurut Syafi'iyah supaya orangnya tersebut itu sah untuk jual beli itu harus balik. Harus balik. Jadi kalau laki-laki sudah ada padanya satu di antara dua, yaitu ada kalanya mimpi basah atau genap umur 15 tahun Hijriah. Kalau perempuan itu ditambah satu. Apa itu? Menstruasi, haid. Jadi kalau perempuan dikatakan baligha itu sudah ada padanya satu di antara tiga. Mimpi basah atau genap umur 15 tahun Hijriah dan atau menstruasi. Kalau sudah ini ada padanya, maka boleh bagi dia menjual ataupun membeli. Tapi di sini disebutkan menurut Imam Ahmad ibnu Hambal, jadi salah satu imam ahlus sunnah wal jamaah, katanya tidak harus dia itu balik. Tidak harus dia itu balik. Yang penting boleh jual belinya anak kecil yang mumayyiz, yang sudah tamyiz. Lah tamyiz ini bagaimana dikatakan anak ini tamyiz? Dia ada dua kriteria menurut para ulama untuk bisa mengetahui bahwasanya anak ini sudah tamyiz. Pertama, itu dengan mandirinya anak dalam makan, minum dan bersuci. Jadi ketika makan tidak tidak kemana-mana, ngambil kemudian habis itu dikembalikan setelah selesai sedia kala. Minum juga tidak harus diminumkan, diambilkan. Kemudian dia bersuci ketika buang air besar juga pada tempatnya, kemudian bersuci juga. Kalau sudah seperti itu, maka anak ini dinamakan tamyiz. Kalau sudah tamyiz, meskipun belum balik, kan beda ya antara balik dengan tamyiz. Sudah tamyiz menurut Ahmad ibnu Hambal itu diperbolehkan, sah. Jadi jual belinya itu sah. Kemudian menurut Ahmad ibnu Hambal juga disyaratkan juga dia izin wali. Jadi atas izin wali, bukan tanpa izin walinya. Gitu. Jadi siapa walinya? Orang tuanya maksudnya. Itu seperti itu. Jadi kalau umpamanya menurut Al-Imam Ahmad ibnu Hambal ataupun Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau orang tersebut itu masih umur 6 tahun, kan sekarang kan pinter-pinter kan ya. Mau beli dan lain sebagainya, itu bukan jadi ukuran kalau dia belum tamyiz. Kalau dia belum tamyiz, jadi dia itu harus sudah tamyiz. Cara ukurannya begitu, mandirinya seorang anak dalam masalah makan, minum dan
bersuci. Tapi menurut pendapat lain, untuk mengetahui anak itu sudah tamyiz, mumayyiz, itu dengan diberikan pertanyaan. Pertanyaannya itu pertanyaan yang mendidik. Kalau dia bisa menjawab dengan kefahamannya, seperti apa pertanyaannya? Nak, 1 tahun puasa yang wajib untuk dilakukan oleh orang muslim berapa kali? 1 kali puasa Ramadan. Nak, 1 minggu itu berapa kali? Umpamanya berapa hari? 7 hari umpamanya. Sehari semalam sholat berapa kali? 5 waktu. Maka dia dikatakan tamyiz. Maka kalau sudah tamyiz seperti ini, boleh dia itu kita boleh anak tersebut itu menjual ataupun membeli, sah hukumnya. Tapi kalau belum tamyiz, belum balik, apalagi belum tamyiz, maka tidak sah. Kalau tidak sah bagaimana? Berarti kalau tidak sah itu barang yang seakan-akan di tangan si anak tersebut ataupun di tangan orang tua umpamanya, karena menyuruh anak dan lain sebagainya masih kecil, maka itu hakikatnya bukan barang dia. Berarti makan barang haram. Seperti kita memakan barang curian. Sama aja. Karena apa? Karena tidak memenuhi persyaratan. Maka harus diperhatikan dari orang tua ini. Kalau punya anak, jangan sampai kalau masih kecil itu jangan disuruh untuk beli ini dan lain sebagainya. Masih umur 4 tahun, masih umur 5 tahun begitu. Kemudian yang berikutnya adalah menjual barang yang ia tidak mampu menyerahkannya. Tidak mampu menyerahkannya. Tuh burung saya itu terbang tuh. Beli itu. Enggak bisa. Lagi lepas itu. Enggak bisa, tidak bisa diserahkannya. Atau karena ada sengketa umpamanya. Ada sengketa diambil oleh orang lain secara paksa. Tanahnya kan tidak bisa diserahkan kan? Karena masih dalam masa sengketa umpamanya. Dia surat-suratnya itu ada pada orang lain, diambil secara paksa. Diserahkan nggak bisa surat-suratnya karena pada orang lain umpamanya. Maka itu termasuk barang-barang yang tidak bisa diserahkan. Maka itu tidak boleh, tidak sah untuk diperjualbelikan. Ataupun saya punya domba kemarin baru beli. Sekarang di mana? Nggak tahu di mana itu. Saya jual ke kamu umpamanya. Itu nggak bisa diserahkan, itu nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Kan biasanya ada saja orang. Biasanya harganya 2 juta udah sama kamu 100.000 aja. Sama aja, nggak boleh. Nggak boleh karena tidak mampu untuk diserahkan. Kemudian yang berikutnya menjual barang yang tidak ada manfaatnya secara syarak. Secara syarak, dalam syarak itu perkara yang dianggap manfaat itu paling tidak itu adalah perkara yang tidak diharamkan, diperbolehkan. Lah, barang apa yang tidak diperbolehkan, diharamkan dalam syarak, meskipun itu ada manfaatnya secara kasat mata oleh kita, seperti perkara yang ada senarnya, itu kan nggak boleh itu dalam syarak, kayak seperti gitar gitu kan. Itu maka tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena itu dianggap tidak ada manfaatnya syara'an, secara syarak. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan. Karena tidak diperbolehkan, itu diharamkan dalam syarak. Begitu. Begitu juga seperti umpamanya menjual makanan-makanan yang tidak layak. Seperti roti yang terbakar, bukan roti bakar, tapi roti yang terbakar sudah tidak layak. Tidak layak untuk makan, juga tidak ada manfaatnya, tidak boleh diperjualbelikan. Beda kalau roti bakar, memang dibakar itu enak. Tapi yang roti yang terbakar atau makanan apa saja yang tidak layak untuk dikonsumsi,
karena apa terbakar dan lain sebagainya, kemudian diperjualbelikan, maka itu tidak boleh. Begitu juga seperti yang tidak ada manfaatnya itu seperti kalajengking, ya kan, kemudian ular. Beda lagi kalau yang ada manfaatnya seperti apa? Seperti umpamanya lintah. Kata para ulama, lintah itu ada manfaatnya. Secara kedokteran bisa menghisap darah kotor katanya. Maka itu diperjualbelikan. Jadi ada hewan-hewan dan barang-barang yang secara syara itu ada manfaatnya, itu sudah ditentukan oleh para ulama, ataupun tidak ada manfaatnya. Begitu juga binatang dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, jual beli tidak sah menurut sebagian ulama tanpa sighot. Nah, ini kalau tidak sah itu berarti apa? Berarti yang kita beli itu bukan milik kita. Kalau tidak sah, tanpa sighot, tanpa ijab qabul, tanpa kita mengatakan saya beli atau saya jual, tanpa itu menurut sebagian ulama itu tidak diperbolehkan, tidak sah. Harus ada saya jual, saya beli. Nah, makanya kan kita harus mengetahui rukun dari jual beli. Nah, yang kita bicarakan itu adalah jual beli. Saya menjual, saya beli. Karena dalam masalah transaksi itu banyak. Ada namanya jual beli, ada namanya pesan umpamanya, ada namanya sewa, ada namanya yang lain-lain. Jadi hampir sama dengan jual beli. Tapi kalau jual beli itu harus memenuhi persyaratan-persyaratannya. Jadi rukun jual beli yang pertama itu adalah orang yang berakad, orang yang orang yang berakad. Ada orang yang berakad itu penjual atau pembeli atau orang yang mewakilinya, orang yang diberikan kepercayaan untuk menjual atau membeli. Orang yang berakad. Lah sekarang kalau ada orang membeli, menjual sesuatu yang tidak ada orang yang menjualnya, tidak ada orangnya umpamanya, bagaimana itu? Yang nggak sah menurut ini. Beli minuman yang ada di di mesin itu kalau menurut ini nggak sah. Kalau dia itu saya membeli sama siapa? Saya membeli sama mesin. nggak bisa kalau ini nggak sah gitu. Nah, jadi harus hati-hati itu. Jadi orang yang berakad, dan orang yang berakad ini itu juga ada syarat-syaratnya. Salah satunya tadi orangnya mukallaf, yaitu orangnya baligh, kemudian dia adalah berakal, tidak gila. Kemudian juga syarat-syaratnya lagi dia itu tidak dilarang untuk bertransaksi. Karena dalam Islam itu ada orang-orang yang dilarang untuk bertransaksi. Seperti orang-orang yang mempunyai harta tapi ditasarrufkan, dikelola, ditransaksikan untuk perkara-perkara yang haram. Nah, meskipun dia itu adalah orang yang baligh, meskipun dia adalah orang yang berakal, tapi dia mempunyai harta, ia belanjakan untuk perkara-perkara yang haram, maka dalam Islam itu berhak untuk melarang dia untuk transaksi. Maka orang yang seperti ini tidak bisa transaksi apapun, sehingga ulama ataupun seorang hakim mengatakan bahwasanya larangannya dicabut. Nah, gitu ada dalam Islam itu begitu. Nah, meskipun dia adalah orang yang baligh, berakal, tapi dia membelanjakan harta-hartanya itu pada perkara yang haram, arak dan lain sebagainya. Maka orang atau hakim berhak untuk melarang dia untuk transaksi apapun. Maka kalau sudah dilarang, tidak boleh bagi dia untuk transaksi, meskipun menjual belikan perkara yang suci, karena belum dicabut larangannya. Begitu.
Itu salah satunya begitu. Orang yang berakad ini adalah penjual ataupun pembeli. Penjual dan pembeli masing-masing syaratnya itu tadi balik, atau dalam menurut mazhab lain itu harus mumayyiz. Kemudian dia berakal dan tidak dilarang tasarufannya, tidak dilarang pengelolaannya, membelanjakan atau membelikan. Kemudian yang kedua syaratnya itu adalah barang yang diakadi. Nah, barang yang diakadi itu barang yang dijual ataupun barang yang dibeli. Atau barang yang dibuat untuk membeli itu juga sama. Artinya apa? Harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Di antaranya persyaratan-persyaratan barang yang diakadi, baik itu adalah barang yang dijual, berarti dari pihak penjual, ataupun barang yang mau digunakan untuk membeli dari pihak pembeli. Maka satu syaratnya itu harus suci. Suci. Bukan perkara yang najis. Bukan perkara yang najis. Atau perkara yang terkena najis dan bisa dihilangkan. Nah, suci. Jadi ada orang umpamanya dia punya punya sawah 1 hektar. Udah yang seprapat ini saya beli. Kamu pupuknya nggak usah beli, saya beli dengan pupuk saya aja. Jadi panenan yang seprapat hektar ini saya beli dengan pupuk saya. Jadi dia mungkin punya 2 tempat. Yang 1 tempat itu 1 hektar sudah mau panen. Kemudian yang 1 hektar lagi itu masih masa untuk memupuk. Kemudian apa? Dia pergi ke tukang pupuk. Pupuknya itu terbuat dari najis umpamanya, dari kotoran-kotoran hewan. Kemudian apa yang diutarakan oleh orang yang menjual pupuk tadi? Udah, ini yang seprapat ini saya beli dengan pupuk saya. Bisa saja seperti itu. Kalau seperti itu, akadnya jual kemudian membeli, maka tidak sah. Maka tidak sah. Nah, itu haram dan tidak sah. Atau perkara yang terkena najis dan tidak bisa, ini maksudnya. Tidak bisa disucikan. Tidak bisa disucikan. Seperti apa? Ada minyak, kemudian kemudian kejatuhan bangkai tikus, minyak 1 ember. Wah, ini gimana ini? Campur semua, nggak bisa dibersihkan, maka nggak bisa dijual, nggak bisa dibuat untuk membeli. Bagaimana ya? Dibuang? Nah, begitu. Beda kalau umpamanya barang tersebut itu bisa disucikan. Seperti umpamanya pakaian itu terkena darah, terkena air kencing, tapi kan bisa disucikan, ya kan? Dijual, ya boleh. Dijual itu berarti boleh. Nah, gitu. Kemudian salah satu syaratnya tadi juga ada manfaatnya. Kemudian salah satu syaratnya lagi adalah bisa diserahkan, itu tadi. Yang syarat-syarat dari barang yang diakadi. Barang yang mau dijual ataupun dibeli. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu adalah ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu bukan hanya pada nikah. Dalam jual beli juga harus ada. Jadi seperti sahnya seseorang ketika dia nikah harus memakai ijab dan qabul, begitu juga jual beli sama aja. Bukan berarti dia itu
Kalau di akad nikah itu kalau nggak pakai qabil tu nikah atau qabil tu ziwajah nggak boleh, atau searti dengan dia. Diam aja. Zawwajtuka binti fulana bi mahri asyarati alaf rubiyah halan umpamanya. Diam aja. Saksi mengatakan tidak sah. Jelas ya kan? Sah apa enggak? Enggak sah. Begitu juga jual beli sama. Karena syarat rukunnya itu adalah ijab dan qabul. Jangan dianggap hanya nikah saja yang harus ada akad jual beli. Akad ijab dan qabul. Jadi berkata saya menikahkan kemudian menerima dari pihak calon mempelai suami, bukan itu saja. Dalam nikah saja jual beli juga sama. Artinya kalau orang tersebut ketika menjual, membeli, itu tidak pakai akad, tidak pakai saya membeli, tidak pakai saya menjual, maka tidak sah. Kalau tidak sah, berarti apa yang ia makan ke warteg umpamanya, apa yang ia makan dari perkara yang menurut dia dibeli, maka itu makan barang orang lain. Seperti dia makan barang yang dicuri, sama, karena tidak sah, tidak sah. Tapi menurut di sini, dan cukup saling ridho at-tarodi menurut sebagian yang lain. Tapi menurut yang lain, dan ini adalah Imam Malik, itu boleh saling ridho. Tapi menurut Imam Malik, maka harus ada timbal balik. Meskipun tidak ngomong saya jual, saya beli. Artinya bagaimana? Ada seseorang datang ke warteg. Dia mau makan. Maka apa yang ia lakukan? Membayar tanpa ngomong saya membeli. Kemudian dari si warteg memberikan makanan. Maka menurut Imam Malik, meskipun tidak ngomong saya membeli, dari pihak penjual saya menjual, maka tetap sah. Kenapa? Karena itu yang menunjukkan dia rela. Karena itu berangkatnya dari hadis Nabi SAW, innamal bai'u bitaradi. Jadi jual beli itu bisa dilakukan sah dengan saling ikhlas, saling rela. Lah, saling rela itu kan perkara hati, ya enggak? Perkara yang tidak bisa diketahui oleh orang. Makanya untuk mengetahui ikhlasnya seseorang, kalau Imam Syafi'i itu dengan ngomong, ya kan? Saya jual, saya beli. Tapi kalau Imam Malik itu tidak harus. Pokoknya ada transaksi, ada dari pihak penjual itu ngasih nasi, dari pihak pembeli ngasih uang. Meskipun tidak ngomong, saya beli bu, saya jual umpamanya. Tidak ngomong seperti itu diperbolehkan. Paham ya? Itu harus dipraktekkan. Lah itu kan gimana, malu Ustaz? Enggak, jangan malu. Memang harus seperti itu. Apa gunanya umpamanya imam kita, Imam Syafi'i, membuat rambu-rambu seperti ini? Supaya apa? Supaya semuanya itu saling tidak ada kerugian. Itu kan untuk mengantisipasi kedua belah pihak. Kadang orang atau paling tidak itu tahu harganya. Paling tidak itu tahu harganya. Itu bisa diketahui ikhlas itu seperti itu. Karena apa? Karena ketika seseorang tersebut ya, ketika dia membeli barang atau makanan, kemudian dia tidak ngomong, tidak tahu harganya, tidak saya jual, saya beli begitu kan? Karena sudah tahu harganya berarti kan. Kemudian apa? Ketika dia makan, tahu-tahu harganya itu tinggi, mahal. Tadinya rasanya soto, rasanya berubah jadinya. Rasa soto itu bukan rasa soto lagi. Rasanya nyesel. Biasanya 10.000 kok 100.000. Sudah ini pas-pasan ini. Rencananya ini yang 10.000 untuk soto, yang 20.000 untuk apa gitu kan. Jadinya ke soto semuanya. Rasanya bukan rasa soto lagi, tapi rasanya rasa nggak enak, nyesel jadinya. Itu untuk mengantisipasi seperti itu. Untuk mengantisipasi seperti itu, makanya
syara menerapkan hal-hal yang seperti ini. Jadi ada kalanya orang tersebut itu berarti ngomong, saya beli bu, saya jual, berarti kan tahu harganya berarti kan. Kemudian ada kalanya dia itu timbal balik tadi, dia menyerahkan, kemudian dia menyerahkan uang ataupun menyerahkan barang, atau paling tidak tahu harganya. Makanya kan kayak seperti toko-toko besar dan lain sebagainya, warung-warung besar itu kan ada struknya, itu yang seharusnya seperti itu, struknya tahu ini berapa gitu. Jadinya apa? Jadinya nggak nyesel begitu. Jadi gitu ya. Tadi Ustaz, lanjutan tadi yang getok itu hukumnya gimana itu? Getoknya kan? Harganya yang 100.000 getok, istilah ada getok harga. Ya nggak sah itu kalau itu. Nggak sah, artinya apa? Harus di itu kalau makan dulu berarti makan barang orang lain, seperti itu. Seperti makan barang orang lain begitu. Walaupun harusnya walaupun dibayar 100.000. iya, meskipun dibayar 100.000 begitu. Rugi dua kali. Yang membolehkan nama iya, nanti kenapa? Nanti di anu ya, nanti ada sesi pertanyaan. Iya. Oh, hadisnya. Ada nanti. Ya, innamal bai'u bitaradi. Innamal bai'u bitaradi. Iya. Kayaknya sampai di sini aja dulu ya. Karena saya ada ini ada habis ini saya pergi ke bandara untuk nemenin Syekh. Jadi dimatikan dulu sampai di sini, kita baca tahlil, sholawat dan istighfar.